Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 1 dan 2. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Di sebuah kantor dinas, operator menerima 6 unit printer. Barang sesuai jumlah, namun dokumen serah terima tidak memiliki stempel resmi dari penyedia. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator? A. Melanjutkan pencatatan karena barang sudah sesuai. B. Menunda pencatatan dan meminta penyedia melengkapi dokumen resmi. C. Menyimpan barang dan menunggu perintah lebih lanjut dari kepala dinas. D. Mendistribusikan barang ke unit kerja karena dokumen sudah ditandatangani. E. Melakukan pencatatan dengan menambahkan catatan khusus pada dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menunda pencatatan dan meminta penyedia melengkapi dokumen resmi. Karena dokumen administrasi yang tidak sah secara legal, seperti tidak adanya stempel resmi, tidak dapat dijadikan dasar untuk pencatatan aset negara. Operator wajib memastikan kelengkapan dokumen sebelum mencatat agar tidak menimbulkan persoalan saat audit atau pemeriksaan. Soal nomor 2. Di Dinas Lingkungan Hidup, operator menerima 10 unit ra-arsip. Setelah diperiksa, 1 unit memiliki ukuran berbeda dari spesifikasi dalam SPK, meskipun fungsinya masih bisa digunakan. Apa langkah yang paling tepat? A. Menolak seluruh pengiriman karena ada barang yang tidak sesuai. B. Mencatat semua barang dan memberi catatan khusus tentang ukuran. C. Mengembalikan barang yang berbeda dan mencatat sisanya. D. Menyimpan semua barang dan melapor ke Kepala Subbagian Umum. E. Mendistribusikan barang sambil menunggu instruksi koreksi dari penyedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencatat semua barang dan memberi catatan khusus tentang ukuran. Karena semua barang yang diterima harus dicatat sesuai kondisi real di lapangan. Jika ada barang yang tidak sesuai, tetap dapat dicatat dengan catatan khusus, dan dijadikan dasar untuk tindak lanjut ke penyedia terkait perbedaan spesifikasi. Soal nomor 3. Di Dinas Pendidikan, operator menerima 5 unit meja guru. Barang sesuai jumlah dan jenis, namun dokumen mencantumkan warna coklat, sedangkan yang diterima berwarna abu-abu. Bagaimana tindakan yang tepat? A. Menerima barang karena perbedaan warna tidak mempengaruhi fungsi. B. Mencatat barang berdasarkan kondisi aktual dengan menyertakan foto. C. Menunda pencatatan dan meminta klarifikasi resmi dari penyedia. D. Mengembalikan barang dan meminta penggantian sesuai dokumen. E. Mendistribusikan barang sambil menyusun laporan internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menunda pencatatan dan meminta klarifikasi resmi dari penyedia. Karena perbedaan spesifikasi, termasuk warna, dapat menjadi temuan jika tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Operator wajib meminta klarifikasi resmi agar pencatatan sah dan tidak menjadi persoalan dalam pertanggungjawaban aset. Soal nomor 4. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, operator menerima 8 unit laptop untuk layanan keliling. Setelah dicek, jumlah barang dan spesifikasinya sesuai, tetapi penyedia hanya memberikan nota pembelian tanpa dokumen serah terima resmi. Apa yang seharusnya dilakukan operator? A. Mencatat barang berdasarkan nota dan melanjutkan distribusi. B. Menyimpan barang dalam ruang logistik sampai dokumen lengkap. C. Mendistribusikan barang, lalu menyusul dokumen serah terima. D. Melaporkan kepada atasan dan mencatat barang sebagai belum sah. E. Mengembalikan barang karena dokumen tidak lengkap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyimpan barang dalam ruang logistik sampai dokumen lengkap. Karena tanpa dokumen serah terima resmi, barang belum bisa dicatat sebagai aset sah pemerintah. Operator harus menyimpannya dalam kondisi aman sambil meminta penyedia melengkapi dokumen untuk menjaga tertib administrasi dan pertanggungjawaban di kemudian hari. Soal nomor 5. Seorang operator di Dinas Pekerjaan Umum sedang mencatat 25 barang yang diterima dalam sistem digital dan buku kendali manual. Beberapa item tidak memiliki label kode barang. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan sebelum pencatatan final? A. Mengisi kode barang berdasarkan daftar pengadaan. B. Menunda pencatatan semua barang sampai label ditempel. C. Mencatat barang sesuai kondisi, lalu tempel label belakangan. D. Meminta konfirmasi dari bendahara barang. E. Menyimpan barang tanpa dicatat sambil menunggu petugas labeling. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah D. Meminta konfirmasi dari bendahara barang. Karena kode barang adalah bagian dari identifikasi unik aset. Operator perlu berkonsultasi dengan bendahara barang untuk menghindari kesalahan input dan memastikan setiap item diberi kode valid sebelum pencatatan final. Soal nomor 6. Di Dinas Sosial, operator menerima barang hibah dari lembaga donor. Barang sesuai fisik, tetapi tidak tercantum dalam rencana kebutuhan dinas tahun berjalan. Apa tindakan paling tepat? A. Mencatat di luar buku inventaris karena berasal dari hibah. B. Menolak barang karena tidak termasuk dalam rencana anggaran. C. Mencatat sebagai barang non-anggaran dengan dokumen pendukung. D. Menyimpan barang sampai ada anggaran pemeliharaan. E. Mendistribusikan langsung karena barang masih layak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencatat sebagai barang non-anggaran dengan dokumen pendukung. Karena barang hibah tetap merupakan aset yang harus dicatat secara legal. Operator harus mencatat barang tersebut berdasarkan asal hibah, melampirkan dokumen sumber, dan mengklasifikasikannya secara administratif sebagai barang non-anggaran. Soal nomor 7. Operator di Dinas Pertanian mencatat barang menggunakan lembar kendali fisik. Suatu hari ditemukan perbedaan jumlah barang di catatan dengan kondisi nyata di gudang. Apa langkah paling tepat? A. Mencocokkan kembali data dengan pejabat pengadaan. B. Mencatat sesuai kondisi nyata dan abaikan catatan lama. C. Melaporkan kepada kepala dinas dan menunggu arahan. D. Membuat berita acara selisih barang dan koreksi data inventaris. E. Menyimpan selisih barang dan menyusun daftar terpisah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membuat berita acara selisih barang dan koreksi data inventaris. Karena perbedaan antara data dan kondisi fisik merupakan masalah serius yang harus didokumentasikan secara resmi. Operator harus membuat berita acara sebagai dasar koreksi agar inventaris tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 8. Di Dinas X, operator menemukan bahwa 2 unit AC yang diterima berbeda merek dari yang tertera di dokumen SPK. Meski spesifikasinya setara, penyedia telah menyertakan surat penyesuaian. Apa langkah yang seharusnya dilakukan operator? A. Mencatat barang berdasarkan dokumen surat penyesuaian. B. Menolak barang karena berbeda merek dari SPK. C. Menunggu persetujuan dari PPK untuk mencatat barang. D. Mencatat barang sesuai spesifikasi fisik. E. Mencatat di luar daftar pengadaan resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menunggu persetujuan dari PPK untuk mencatat barang. Karena perubahan merek merupakan perubahan kontrak teknis yang harus disetujui secara formal oleh pejabat pembuat komitmen, PPK. Operator tidak boleh mencatat barang sebelum ada legalitas administratif dari pihak berwenang. Soal nomor 9. Dalam pencatatan barang tahun berjalan, operator di Dinas Pendidikan menemukan beberapa barang tahun lalu belum dicatat karena kesalahan administrasi. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan? A. Menambahkan barang ke dalam daftar tahun ini dan mencatatnya sebagai penyesuaian. B. Menghapus barang tersebut karena tidak sesuai tahun anggaran. C. Melaporkan ke bagian keuangan agar barang dimasukkan ke audit khusus. D. Menyimpan barang dan menunggu perintah kepala bagian umum. E. Menyusun berita acara keterlambatan pencatatan dan mencatat sesuai kondisi aktual. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun berita acara keterlambatan pencatatan dan mencatat sesuai kondisi. Karena barang milik negara yang diterima tetap harus dicatat, meskipun terjadi keterlambatan. Berita acara menjadi dasar sah pencatatan agar aset tetap masuk dalam daftar resmi inventaris. Soal nomor 10. Seorang operator di Dinas Pemuda dan Olahraga menerima peralatan outdoor yang dikirim bertahap. Barang pertama sudah dicatat dan didistribusikan, namun pengiriman kedua tertunda lebih dari 30 hari tanpa pemberitahuan resmi. Apa langkah yang paling tepat? A. Menganggap pengadaan selesai dan menutup pencatatan. B. Mencatat seluruh barang berdasarkan dokumen awal. C. Menghubungi penyedia dan menyusun laporan progres pengiriman. D. Menunggu barang selesai dikirim lalu mencatat totalnya. E. Mencatat sementara dengan asumsi sisa barang akan dikirim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghubungi penyedia dan menyusun laporan progres pengiriman. Karena pencatatan harus berdasarkan kondisi real. Jika barang belum diterima lengkap, operator tidak boleh mencatat asumsi. Komunikasi dengan penyedia dan laporan progres dibutuhkan untuk dokumentasi yang akurat. Soal nomor 11. Operator menerima kiriman barang berupa perangkat elektronik kantor. Dokumen menyatakan kondisi barang baru, tetapi saat diperiksa ditemukan bekas segel pada kemasan. Apa langkah terbaik sebelum mencatat barang tersebut?
A. Catat semua barang dan beri catatan bahwa kemasan terbuka. B. Tolak semua barang karena tidak sesuai deskripsi dokumen. C. Lapor ke penyedia dan buat berita acara indikasi ketidaksesuaian. D. Simpan barang dan tunggu instruksi bendahara barang. E. Distribusikan barang ke unit kerja karena masih bisa digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Lapor ke penyedia dan buat berita acara indikasi ketidaksesuaian. Karena operator tidak boleh langsung mencatat barang yang diduga tidak sesuai kondisi kontrak. Dokumen dan kondisi barang harus selaras, sehingga laporan dan berita acara ketidaksesuaian menjadi dasar tindakan berikutnya. Soal nomor 12. Barang pengadaan berupa alat kebersihan diterima dalam jumlah yang sesuai. Namun tidak ada keterangan satuan, unit, di dokumen pengantar. Bagaimana seharusnya operator mencatatnya? A. Menunda pencatatan sampai dokumen direvisi. B. Mencatat sesuai jumlah barang yang diterima. C. Mengonversi berdasarkan standar umum peralatan kantor. D. Mencatat sebagian, sisanya ditangguhkan. E. Menanyakan kepada pengguna lalu mencatat sesuai kebutuhan mereka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menunda pencatatan sampai dokumen direvisi. Karena satuan barang merupakan komponen penting dalam administrasi aset. Tanpa satuan, pencatatan tidak akurat dan berisiko menimbulkan kebingungan dalam pelaporan, pengendalian, dan audit. Soal nomor 13. Operator menerima pengiriman barang dari penyedia dalam 2 tahap. Tahap pertama sudah diterima dan dicatat. Tahap kedua datang dengan dokumen gabungan untuk seluruh barang. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Koreksi dokumen secara internal dan lanjutkan pencatatan. B. Pisahkan catatan barang tahap 2 berdasarkan realisasi fisik. C. Catat semua sebagai satu paket sesuai dokumen gabungan. D. Hanya mencatat barang tahap kedua berdasarkan dokumen yang ada. E. Menunda pencatatan dan minta dokumen terpisah dari penyedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menunda pencatatan dan minta dokumen terpisah dari penyedia. Karena dokumen harus sesuai dengan realisasi fisik setiap pengiriman. Dokumen gabungan berisiko menimbulkan ketidaktepatan pencatatan dan akan menyulitkan audit serta pelacakan distribusi per tahap. Soal nomor 14. Dalam proses verifikasi barang, operator menemukan barang diterima sesuai jumlah namun ada 2 jenis barang yang tidak disebutkan dalam surat pesanan. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menyesuaikan data dengan kondisi fisik barang. B. Mencatat seluruh barang dan beri keterangan tambahan. C. Melaporkan adanya kelebihan jenis barang dan minta klarifikasi penyedia. D. Mendistribusikan semua barang karena unit membutuhkan. E. Mencatat jenis yang sesuai dokumen saja, sisanya disimpan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan adanya kelebihan jenis barang dan minta klarifikasi penyedia. Karena barang yang tidak sesuai dokumen tidak dapat langsung dicatat atau digunakan. Klarifikasi penting untuk memastikan legalitas barang, menghindari temuan audit, dan memastikan keabsahan aset. Soal nomor 15. Operator akan mencatat barang yang baru diterima. Namun, kode barang untuk jenis tersebut belum tersedia dalam sistem. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? A. Menunda seluruh pencatatan sampai kode tersedia. B. Menggunakan kode barang lain yang mirip. C. Mengisi kolom kode dengan catatan sementara. D. Meminta penambahan kode barang ke pengelola sistem. E. Mencatat manual lalu perbarui saat sistem siap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meminta penambahan kode barang ke pengelola sistem. Karena kode barang merupakan bagian integral dari identitas aset. Operator harus memastikan bahwa setiap barang dicatat dengan kode yang sah dan tepat, bukan digantikan sementara atau diasumsikan. Soal nomor 16. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, operator mendapati 1 unit barang dalam kondisi kemasan rusak, meskipun barang di dalamnya tidak cacat. Apa langkah pencatatan yang paling tepat? A. Catat seperti biasa karena barang tidak rusak. B. Buat catatan khusus mengenai kondisi kemasan dalam dokumen. C. Tolak pencatatan dan minta penggantian kemasan. D. Menyimpan barang dan meminta konfirmasi dari pengguna. E. Distribusikan karena tidak ada kendala fungsi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Buat catatan khusus mengenai kondisi kemasan dalam dokumen, karena kondisi kemasan mencerminkan standar pengiriman barang. Meski barang dalam kondisi baik,
Catatan ini berguna untuk menghindari perselisihan di kemudian hari jika ada klaim atau audit atas kualitas penerimaan. Soal nomor 17. Operator mencatat barang baru berupa peralatan elektronik. Namun, nomor seri barang tidak tertera di dokumen pengantar. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Tetap mencatat karena barang fisik sudah diterima. B. Mencatat nomor seri berdasarkan yang tertera di fisik barang. C. Meminta penyedia melengkapi dokumen dengan nomor seri. D. Melaporkan hal ini ke Kepala Bagian Umum dan Distribusikan Barang. E. Menggabungkan pencatatan dengan barang serupa yang sudah ada. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meminta penyedia melengkapi dokumen dengan nomor seri. Karena nomor seri adalah identitas penting untuk pelacakan aset elektronik. Jika tidak tercantum dalam dokumen, operator tidak bisa mencatat secara akurat dan legal, sehingga perlu dokumen pelengkap dari penyedia. Soal nomor 18. Barang yang diterima memiliki kelengkapan suku cadang, tetapi dalam dokumen hanya tercantum nama barang utama. Apa langkah terbaik operator dalam mencatat? A. Mencatat hanya barang utama dan abaikan suku cadangnya. B. Mencatat seluruh kelengkapan sebagai satu paket tanpa rincian. C. Memisahkan pencatatan antara barang utama dan suku cadang. D. Menunda pencatatan sampai dokumen diperbarui. E. Mencatat barang utama dan menyimpan suku cadang terpisah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda pencatatan sampai dokumen diperbarui. Karena dokumen yang tidak menyebutkan kelengkapan barang akan menyulitkan pembuktian saat audit. Operator harus meminta perbaikan dokumen agar seluruh barang bisa dicatat dengan akurat dan legal. Soal nomor 19. Operator menerima barang dari vendor yang memiliki garansi resmi, namun tidak ada dokumen garansi yang dilampirkan. Barang dalam kondisi baik. Apa tindakan yang benar? A. Mencatat barang dan mencantumkan keterangan tanpa garansi. B. Mendistribusikan barang karena kondisi sudah baik. C. Menyimpan barang dan menghubungi vendor untuk kelengkapan dokumen. D. Menolak barang sampai garansi diberikan. E. Mencatat dan menyusun surat pernyataan tanggung jawab sementara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyimpan barang dan menghubungi vendor untuk kelengkapan dokumen. Karena dokumen garansi merupakan bagian dari kelengkapan administratif, terutama untuk barang bernilai tinggi. Menerima tanpa garansi membahayakan perlindungan hukum terhadap barang jika terjadi kerusakan dini. Soal nomor 20. Dalam proses pencatatan sarana, operator ingin memastikan bahwa pencatatan dapat memudahkan pencarian di masa depan. Apa strategi pencatatan yang paling tepat? A. Mengurutkan berdasarkan tanggal masuk dan lokasi barang. B. Mengelompokkan barang berdasarkan pengguna yang meminjam. C. Mengurutkan secara acak sesuai waktu permintaan unit. D. Menyusun daftar barang berdasarkan estimasi umur pakai. E. Mengelompokkan barang berdasarkan sumber pendanaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengurutkan berdasarkan tanggal masuk dan lokasi barang. Karena pencatatan yang sistematis berdasarkan tanggal masuk dan lokasi membantu pelacakan barang saat audit, mutasi, atau penghapusan. Ini juga memudahkan pencarian fisik jika terjadi perpindahan ruang atau tanggung jawab. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.